Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Trembini yang berjudul Pulau Perawan. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Hari ini sungguh cerah. Edi berdiri seorang diri di depan kelas. Dia sedang menunggu dua orang kawannya yang masih belum keluar dari kelas mereka. Edi melihat setiap sudut gedung kampusnya saat itu. Kemudian, dia mengambil kamera kecil dan membidik ke arah gedung seberang. Edi sangat hobi sekali dengan fotografi. Entahlah, kamera baginya adalah mata kedua untuk mengabadikan momen-momen menarik di sekitarnya. Tiba-tiba saja, suara panggilan terdengar keras dari arah belakang. Ternyata, Lia dan Pras sedang berjalan ke arahnya. "Ed, ngapain sih? Lagi ngambil foto siapa? Ayo kita ke kantin saja," ucap Lia. Edi yang saat itu mendengarnya hanya bisa tersenyum. Pras juga ikut tersenyum. Rupanya, dia tahu siapa yang menjadi sasaran kamera Edi. Di kantin, Edi masih saja sibuk dengan kameranya. Sedangkan Pras dan Lia sudah memesan makanan. Hari itu memang membuatnya sangat lapar, karena jadwal kuliah yang menguras energi yang sangat besar. "Ed, di belakangmu," ucap Pras terkejut. Edi yang kaget dengan perkataan Pras, seketika menoleh dan melihat siapa yang dimaksud oleh Pras. Ternyata sekumpulan mahasiswi dari offering lain yang sedang duduk di belakangnya. Tatapan Edi langsung tertuju kepada seorang perempuan yang menggunakan jilbab hitam, yang mana dia juga membalas tatapan Edi saat itu. Mereka saling pandang. Dengan cepat, Pras menepuk pundak Edi yang kemudian sadar bahwa dia sudah terpana sangat lama sekali karena perempuan itu. "Tenang saja, kita nanti bakalan ketemu sama dia kok, Ed. Di kelas Pak Jono nanti," ucap Pras menggoda Edi. Lia hanya menatap Edi dengan senyum yang bahagia. Perasaan suka terlihat dari raut wajah Edi saat itu. "Oh, ternyata kamu suka dia toh. Namanya Indah," ucap Lia. Edi kemudian melihat Lia dengan tatapan terkejut. Lia tersenyum sinis kepadanya. "Cie, suka cewek ternyata nggak tahu namanya. Hahaha," ucap Lia. Edi hanya tersenyum kecil. Lia dan Pras hanya saling pandang dan kemudian mereka tertawa bersama. Setibanya di kelas Pak Jono, Edi kemudian mengambil kursi paling belakang. Dia memang bukan tipe orang yang suka duduk di depan. Para mahasiswa lain juga sudah masuk ke dalam kelas, termasuk Pras dan Lia saat itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. "In, kita nanti jadi ikut UKM fotografi. Kalau jadi, aku bareng ya selesai jam kuliah ini," ucap Gesta. Edi dengan tenang melihat ke arah pintu dan kemudian dia mendapati Indah sedang berbicara dengan seseorang di sana. Entah mengapa, belum ada keberanian untuk Edi mendekati perempuan yang dia sukai itu. Tiba-tiba saja, terdengar suara yang membuyarkan lamunan Edi. "Boleh aku duduk di sebelahmu?" Edi kemudian menoleh dan melihat siapa yang menanyainya saat itu. Ternyata itu adalah Indah. "Sudah ada orang yang di sebelahmu," ucap Indah. Edi hanya menggelengkan kepala. Dia takut untuk mengeluarkan banyak suara. Indah membalasnya dengan senyuman kemudian duduk di sebelah Edi. Selama jam pelajaran, Edi hanya bisa melirik Indah. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang dia sukai sejak masuk kampus ini bisa berada sedekat ini dengannya. Selama ini, Edi sudah mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan Indah, namun hal itu tidak berhasil. Ada saja halangan yang dia lalui.
Tapi entah mengapa, hari ini Indah tanpa sadar duduk di sampingnya. Apapun tingkah dari Indah, Edi hanya bisa memperhatikannya dengan tatapan yang sangat terpesona. Hingga jam mulai berganti. Perkuliahan saat itu selesai. Indah nampak membereskan buku dan memasukkan peralatan tulisnya ke dalam tas. Saat itu, Edi memperhatikan Indah yang tampak tenang dan tidak bersuara sama sekali. "Kamu nggak pulang, Ed?" tanya Indah. Edi yang terkejut dengan pertanyaan Indah langsung kebingungan. Ternyata dia tidak fokus saat itu. Edi hanya bisa memandangi Indah dengan senyum yang hambar. Tampang bodohnya terlihat sangat jelas. Aku duluan ya, Ed. Buru-buru banget nih, soalnya aku harus langsung ke rumah sakit, ucap Indah. Edi yang mendengar Indah berkata demikian hanya bisa mengangguk. Dia melihat Indah pergi dengan cepat dan meninggalkannya seorang diri. Tanpa Indah ketahui, Edi mengikutinya diam-diam. Indah dengan cepat mengambil sepeda motor yang terparkir di parkiran kampus. Begitupun Edi. Dia segera mengambil sepeda motornya dan kemudian mengikuti Indah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Indah kemudian bergegas menuju ruangan yang berada di lantai 2. Dia masuk ke dalam ruangan yang mana terbaring seorang nenek tak berdaya. Edi memperhatikan dari luar jendela. Dia melihat Indah memegang tangan nenek itu dengan pelan. Saat itu, terlihat salah satu perawat yang keluar dari ruangan itu. Edi dengan cepat bertanya kepada sang perawat. "Suster, bolehkah saya bertanya? Perempuan yang barusan masuk itu sedang menjenguk siapa ya?" tanya Edi polos. Sang suster kemudian melihat dari jendela. Dia menengok siapakah seseorang yang dimaksud oleh Edi. "Oh, yang itu, Mbak Indah ya? Dia sedang menjenguk neneknya. Masnya ini siapa? Kok nggak ikut masuk saja?" ucap perawat itu. Edi yang ditanyai seperti itu kebingungan. "Oh, terima kasih suster informasinya," ucap Edi. Sang perawat hanya bisa tersenyum dan kemudian pergi. Edi yang saat itu masih penasaran, hanya bisa memperhatikan Indah dari jendela. Entah mengapa ada perasaan ingin tahu semua hal tentang Indah. Edi kemudian pergi dan meninggalkan tempat itu tanpa menemui Indah. Keesokan harinya, Pras dan Lia sedang mencari buku di perpustakaan. Lia sangat bingung karena buku yang dia cari tidak juga ketemu. Gimana ini? Nyari di mana lagi itu buku? Capek banget, seru Lia. Pras saat itu hanya bisa terdiam. Dia lebih memilih tetap tenang dan browsing artikel di laptopnya. Dia membiarkan Lia bingung sendirian di sana. Tiba-tiba terdengar suara Edi memanggil mereka. "Oi, aku cariin ternyata kalian di sini. Guys, ini ada kabar dari matkul Pak Jono. Selama liburan pekan depan, kita disuruh observasi flora dan fauna. Dan per kelompok harus terdiri dari 5 orang nih guys," ucap Edi. Lia yang mendengar hal itu kemudian tersenyum bahagia. Dia senang saat tahu kelas Pak Jono hari ini kosong. Sedangkan Edi dengan serius memikirkan 2 orang lagi untuk tugas ini. Pras saat itu hanya bisa tertawa kecil saat melihat Edi yang bingung. "Udah tenang Ed, nanti aku yang nyari 2 orang lagi buat kelompok kita. Nanti coba aku nanya ke Indah buat gabung ke kelompok kita," ucap Pras. Edi kemudian menepuk pundak Pras dengan pandangan yang sangat lega. Udah nggak kerasa ya In, semester ini akan berakhir. Ngomong-ngomong kamu udah dapat kelompok belum untuk tugas Pak Jono? Aku tidak akan bisa menikmati liburan dengan baik kalau masih ada saja tugas kuliah, ucap Nelly. Indah yang mendengar temannya mengeluh, hanya bisa membalas dengan senyuman. Aku belum dapat kelompok sih, masih belum kepikiran juga mau gabung dengan siapa, ucap Indah. Kemudian Pras mendekati Indah saat itu. "In, ayo gabung dengan kelompok kita, kebetulan kurang 2 orang nih. Kamu dan Nelly bisa gabung buat melengkapi. Kami berencana mau observasi di Pulau Simpur. Kami rasa pulau itu cocok untuk jadi objek observasi kita. Kalau kalian nggak keberatan, ayo gabung dengan kami," ucap Pras. Indah dengan cepat menerima ajakan Pras, namun tidak dengan Nelly.
Dia tidak langsung menjawab karena masih bingung. Tetapi waktu yang sudah dirasa mepet, Nelly akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok mereka. Waktu liburan pun tiba. Mereka berlima menyusun rencana observasi di Pulau Simpur. Sesuai jadwal yang sudah direncanakan, mereka langsung berangkat menuju Pulau Simpur. Sesampainya di lokasi, Eddie langsung menanyakan penginapan yang sudah mereka pesan selama berada di sana. Setelah menerima kunci, mereka berjalan ke kamar masing-masing. Mereka sangat bersemangat mengerjakan observasi tersebut. Hingga suatu malam, Nelly saat itu hendak tidur. Dia melihat Pras, Lia, Indah, dan Eddie sedang menyalakan api unggun di pinggir pantai. Dia melihat jam yang menunjukkan pukul 11 malam. Karena dirasa tinggal 2 hari lagi, dia mencoba untuk memberitahu teman-temannya itu untuk segera tidur. Tapi saat sampai di sana, Nelly mencium aroma yang sangat menyengat. "Loh, Rek, kon kabeh ngombe tah?" tanya Nelly. Semua yang ada di sana tidak menjawab pertanyaan Nelly. Mereka justru tertawa terbahak-bahak. "In, ayo mlebu. Gak pantas kelakuanmu kayak ngono," ucap Nelly. Memang teman-temannya saat itu tingkah lakunya sudah tidak seperti biasanya. Mereka seperti orang lain. Pras saat itu sedang berciuman dengan Lia dan Indah sedang duduk di pangkuan Eddie yang bukan seperti teman-temannya selama ini. Kemudian mereka semua berdiri dan berjalan menuju sebuah perahu. "Kalian mau kemana?" tanya Nelly. Indah dengan cepat mengambil pasir dan membuangnya ke arah wajah Nelly. Sungguh hal yang tidak bisa Nelly percaya. Indah yang pendiam tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. "Awas yo Rek, lek sampai ono opo-opo, aku wis ora tanggung jawab," ucap Nelly. Dia kemudian meninggalkan teman-temannya. Saat hendak membuka pintu, dia menoleh lagi ke arah pantai. Karena perasaan emosi yang sangat besar sedang menyelimuti hatinya. Hal itu Nelly biarkan. Terlihat perahu yang ditumpangi oleh teman-temannya itu berjalan menuju tengah pantai. Tangisan Nelly sudah tidak terbendung lagi. Dia dengan cepat menutup tubuhnya dengan selimut. Kemudian, saat Nelly terbangun, tubuhnya sudah berada di pinggir pantai. Dia melihat sekelilingnya sudah bukan tempat yang dia kenali lagi. Terdapat rombongan yang mendekati Nelly saat itu. Dia mencoba untuk melihat lebih jelas siapakah rombongan yang sedang datang saat itu. Apakah ada orang yang sedang menggelar karawitan di sini? Mengapa mereka memakai baju zaman dulu? Nelly terpesona dengan kecantikan perempuan yang berada di salah satu rombongan tersebut. Selendang kuning yang sangat mencolok membuat Nelly ternganga melihat keindahan dari semua rombongan itu. Namun, tiba-tiba mereka berjalan menjadi 2 barisan. Nelly terkejut bukan main. Dia melihat Pras, Eddie, Indah, dan Lia sedang diangkat di sebuah batang kayu yang mereka pikul. Nafas Nelly menjadi berat. Dia tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Nelly menjerit memanggil nama teman-temannya, menangis tanpa henti. Mengapa mereka diikat seperti itu? Hingga perempuan yang sangat cantik itu berjalan mendekati Nelly dan memberikan selendang kuning kepadanya. "Duk, koncomu kuwi wis melanggar aturan. 7 dino saka saiki, gowonan koncomu sing bener-bener suci muleh." Seketika wajah perempuan itu berubah menjadi ular yang sangat menakutkan dan hendak memangsa Nelly. Kemudian, Nelly terbangun. Pintu kamarnya sudah digedor oleh seseorang dari depan. Suara ketukan pintu itu sungguh sangat mengganggu. "Iya, sebentar," ucap Nelly. Saat hendak memakai jilbabnya, Nelly melihat sebuah kain yang persis dalam mimpinya berada di meja. Nelly mengambilnya dan memperhatikannya dengan baik. Karena perasaannya sudah tidak enak, Nelly segera berlari dan membuka pintu. Ternyata pemilik penginapan yang saat itu mengetuk pintunya. "Mbak Nelly, Mbak, Pemilik penginapan itu gugup. "Ngapunten, ada apa ya Pak?" ucap Nelly khawatir. Pemilik itu kemudian keluar dengan wajah panik. Mbak, tadi pagi para nelayan menemukan perahu di tengah laut tanpa penumpang, dan di sana hanya tinggal baju lengkap.
Saya yakin Mbak Nelly mungkin tahu pakaian itu milik siapa. Ucapnya. Dengan tergesa-gesa, Nelly berlari menghampiri perahu yang sudah dikelilingi banyak orang. Bahkan, pihak berwajib pun sudah berada di lokasi. Nelly dengan wajah yang pucat serta derayan air mata jatuh menghujani pipinya. Dia tidak menyangka bahwa baju yang berada di atas perahu itu adalah milik teman-temannya. Ya Allah Gusti, ya opo iki? Ucap Nelly. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia melihat lesu dan menatap pemilik penginapan dengan tatapan yang penuh kesedihan. Sudah 3 hari berlalu. Pencarian terhadap teman-temannya masih berjalan. Namun belum juga ada hasil yang mereka berikan. Nelly saat itu sedang berdiam diri di musola. Dia berdoa agar sang teman bisa kembali dengan keadaan selamat. Nelly melihat keluar jendela. Rasa tak kuat melihat orang tua dari Pras dan juga Edi menangis terseduh-seduh. Tatapan mereka hancur saat mengetahui keadaan anak yang sudah hilang saat itu. Tiba-tiba, Nelly mendengar suara panggilan saat itu. Ternyata dari pemilik penginapan. Iya Pak Seno, ada apa? Ucap Nelly. Rupanya, ada sesuatu hal penting yang ingin dibahas saat itu. Pak Seno dengan pelan mengayunkan tangan agar Nelly keluar sebentar. Mbak, maaf sebelumnya. Ini saya ada saran kalau Mbak mau. Dan kemungkinan dengan cara ini teman-teman Mbak bisa kembali. Sepertinya ada hal yang tidak beres dengan kejadian ini. Dulu juga ada kejadian orang hilang seperti ini. Tapi ketemu dalam keadaan selamat tanpa memakai baju sehelai pun. Kalau Mbak Nelly mau, saya bisa ajak Mbak menemui Mbah Karto. Beliau insya Allah bisa membantu. Ucap Pak Seno. Nelly dengan tekad yang sangat kuat ingin semua temannya kembali, akhirnya menerima saran dari Pak Seno. Saat itu juga, mereka berangkat ke kediaman Mbah Kerto. Medan yang dilalui sangat ekstrim. Jalan setapak yang hanya bisa dilewati sepeda motor saat itu, membuat Nelly harus sabar melaluinya, agar segera membawa teman-temannya pulang. Sesampainya di rumah Mbah Kerto, Nelly terpana dengan bagusnya rumah Mbah Kerto yang sangat kental dengan adatnya. Bagus ya Mbak rumah Mbah Kerto. Ini adalah rumah adat masyarakat daerah sini sejak dulu. Namanya rumah Pacenan. Kalau yang belum pernah datang dan tahu, pasti ngiranya tempat Mbah Kerto adalah istana goib. Karena mereka tidak akan percaya ada rumah sebagus ini di tengah hutan, apalagi di atas bukit. Mari kita masuk, Mbak. Ucap Pak Seno. Nelly saat itu banyak diam. Suasana rumah Mbah Kerto memang memberi hawa tenang pada Nelly. Assalamualaikum. Mbah, ini Seno. Ucap Pak Seno. Nelly mengikuti langkah Pak Seno masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki orang dari dalam. Mbah Kerto dengan senyum yang sangat cantik menghampiri mereka berdua. Suwe ora kepetok le? Ucap Mbah Kerto. Nelly terkejut. Saat itu dia kira Mbah Kerto adalah laki-laki. Ternyata selama itu dia keliru menduga. Assalamualaikum Mbah. Perkenalkan, saya Nelly. Ucap Nelly yang langsung mencium tangan Mbah Kerto. Sudah lama sekali kamu tidak kesini, Le. Ada apa? Tanya Mbah Kerto. Dengan penuh keseriusan, Pak Seno segera menceritakan tentang teman-teman Nelly yang hilang. Dengan tenang, Mbah Kerto menghampiri Nelly dan menepuk pundaknya. 2 temanmu yang laki-laki sudah dipastikan tidak akan selamat. Koncomu mlebu ning alam suci. Mereka masuk ke alam di mana hanya dihuni oleh kaum perempuan. Temanmu sekarang ada di keraton. Aku tidak tahu banyak apa saja yang ada di dalam pulau gaib itu. Tapi yang jelas, laki-laki tidak akan bisa keluar jika sudah masuk ke dalamnya. Saya akan minta tolong kepada Mbah Darmo. Beliau pernah masuk ke sana. Mungkin beliaulah yang akan membimbingmu untuk menemukan sukma temanmu. Ucap Mbah Kerto. Akhirnya Mbah Kerto segera menyuruh sang anak untuk membawa Mbah Darmo segera ke sana. Hingga beberapa jam kemudian, datanglah seorang wanita yang berpenampilan seperti laki-laki, sedang mengunyah daun sirih di mulutnya. Endi koncone?
Tanya Mbah Darmo. Nelly dengan pelan mengangguk ke arah Mbah Darmo. Dengan tampang yang ketus, Mbah Darmo menghampiri Nelly dengan cepat. Kon wis oleh selendang Roro Weling durung, Nduk? Pastinya wis. Soale koncomu wis digowo, Ucap Mbah Darmo. Nelly kemudian mengangguk. Celaka. Pulau kuwi gak iso dileboni menungso sembarangan. Sing iso mlebu nang kono mek wong wedok dan kuwi kudu suci. Ucap Mbah Darmo. Nelly hanya bisa menangis tanpa henti. Karena dia sudah yakin bahwa dia tidak bisa membawa Edi dan Pras kembali. Namun, karena tekad dan keinginan Nelly yang kuat untuk membawa jasad temannya kembali, apapun akan dia lakukan. Mereka sudah menyiapkan baju yang harus Nelly pakai untuk masuk ke dalam keraton tersebut, untuk segera membawa temannya kembali sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sumber ini akan terhubung dengan gerbang keraton tersebut. Jadi aku tanyakan lagi, Nduk. Apa kamu masih perawan? Jawab sing jujur. Karena kalau sampai masuk ke alam mereka dengan jasadmu yang tidak suci, maka kamu tidak akan bisa kembali. Ucap Mbah Darmo. Nelly menatap Mbah Darmo dengan penuh keyakinan. Kulo niki tasih perawan, Mbah. Mboten enten sing nyentuh kulo sampai detik iki. Niku kabeh saged kula pastekke. Ucap Nelly. Kemudian Mbah Darmo mengambil kain yang harus Nelly pakai. Nelly terdiam. Dia ingat betul baju yang dia gunakan ini. Sama persis seperti rombongan perempuan yang ada di dalam mimpinya. Ini mahkota merak. Kamu harus memakainya. Mahkota ini menandakan bahwa kamu hanya sebagai tamu di sana, serta menandakan kamu bukan golongan dari penduduk bangsa pantai selatan. Pakai selendang yang mereka beri. Selendang ini akan ditukar dengan temanmu yang memang benar-benar suci untuk bisa kamu bawa pergi. Ucap Mbah Darmo. Nelly mengangguk. Dia berusaha mengingat nasihat Mbah Darmo saat itu. Jangan sampai ada yang terlewat. Suaraku akan memandumu dari sini. Kemudian lonceng ini kamu bawa. Lonceng ini akan berguna nanti untukmu dan juga akan berbunyi jika waktumu sudah tidak banyak. Lonceng ini akan berbunyi sebanyak 3 kali. Jika lonceng ini sudah berbunyi ketiga kali, maka waktumu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan pernah lupa. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang ada di sana. Waktumu tidak banyak. Ucap Mbah Darmo. Mbah Kerto saat itu membantu menyiapkan baju yang akan Nelly pakai. Nduk, jangan pernah terkecoh dengan apapun di sana. Ingat tujuanmu hanya membawa sukma temanmu kembali. Lepas semua tali yang mengikat temanmu. Bawa yang masih hidup. Ucap Mbah Kerto yang fokus meletakkan mahkota merak di kepala Nelly. Akhirnya, semua sudah siap. Nelly melihat Mbah Darmo dengan penuh keyakinan. Mbah Darmo memberi isyarat bahwa semua sudah siap. Seno saat itu hanya bisa menjadi penonton. Kamu masuk ke dalam sumber itu. Hitung sampai 10. Setelah itu, kamu akan masuk ke alam mereka. Ingat pesanku yang tadi, Nduk. Ucap Mbah Darmo. Nelly menoleh kepada mereka yang berada di belakangnya. Kemudian dia berjalan ke arah sumber tersebut. Dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan air. Sebelum dia memasukkan kepalanya, dia mencoba untuk tarik nafas agar tenang. Kemudian, Nelly tenggelam ke dalam air sumber tersebut. Dia menghitung sampai 10. Kemudian, pure. Nafas Nelly terengah-engah. Tubuhnya sudah dihantam oleh derasnya ombak. Dia melihat ke kanan dan ke kiri dengan penuh keheranan. Mengapa dirinya berada di pinggir pantai? Namun diacuhkan semua perasaan itu dan kemudian segera menepi ke pinggir pantai. Di pinggir pantai, dia mencoba mengatur nafas berulang kali. Dia tidak mengerti sekarang ada di mana. Sekelilingnya gelap. Nelly tidak mengerti harus memulai dari mana. Kemana dia akan melangkahkan kakinya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah cahaya yang berada dari lentera yang dibawa oleh seseorang. Nelly melihat dan mencoba untuk mendekatinya.
Ternyata seorang perempuan cantik yang berpakaian lusuh. "Kamu mau cari teman-temanmu ya? Aku tahu mereka ada di mana," ucap perempuan itu. Nelly menatapnya dengan wajah yang curiga, mengingat pesan yang disampaikan Mbah Darmo tadi bahwa dia tidak boleh lengah. "Percaya denganku. Kenalkan, aku Kirana. Aku sama seperti teman-temanmu, terjebak di sini selamanya," ucap Kirana. Nelly saat itu bingung, hatinya goyah. Seperti ada tarikan sesuatu untuk percaya dengan wanita ini. Kemudian terdengar suara, Kamu bisa minta tolong padanya, Nduk. Nelly kaget mendengar suara Mbah Darmo bisa terdengar olehnya. Kirana melihat Nelly kebingungan. "Bagaimana? Aku akan mengantarmu sampai gerbang keraton," ucap Kirana. Nelly tanpa pikir panjang langsung menerima ajakan Kirana. Mereka kemudian langsung berjalan memasuki hutan belantara pulau itu. Langkah mereka sangat cepat karena memang Nelly tidak memiliki waktu yang banyak. Mereka berhenti sejenak. Nelly sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Kirana menyuruhnya untuk duduk di bawah pohon. Kemudian dia meninggalkan Nelly seorang diri di sana. Entah pergi kemana Kirana saat itu. Nelly sangat haus sekali. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa sangat lepas. Nelly terkejut bukan main. Dia melihat sekelilingnya, tapi tidak ada orang sama sekali. "Kirana, Kirana," ucap Nelly. Suara itu sungguh membuat Nelly sangat penasaran. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu. Saat berjalan, dia melihat sebuah gubuk kecil di tengah gelapnya malam. Suara itu semakin kencang. Nelly berjalan mendekati gubuk kayu itu. Karena penasaran, akhirnya Nelly melihat dari celah siapa yang sedang berada di dalam gubuk tersebut. Nelly menutup mulutnya, mencoba untuk tidak berteriak. Dia terkejut bukan main dengan apa yang dia lihat saat itu. "Pras?" ucap Nelly dengan menahan tangis. Senggama yang terus keluar dari mulut Pras saat itu membuat Nelly tidak kuat untuk melihatnya. Akhirnya, saat hendak kembali, tiba-tiba Nelly dikejutkan dengan munculnya siluman ular berkepala manusia. Dia mendesis dan mengeluarkan wajah seramnya. Karena ketakutan, Nelly berlari menjauh dari gubuk tersebut. Sedangkan di bawah pohon Kirana sudah menunggu. Nelly dengan nafas yang berat melihat ke sana kemari karena ketakutan. Dia kemudian menjerit dan menangis jadi-jadinya. "Nel, eling tujuanmu. Iki lo ngombene. Apapun sing ngono nok kene gak iso dipercaya," ucap Kirana. Nelly hanya bisa menangis melihat kejadian tadi. Setelah minum, Nelly dan Kirana mendengar suara lonceng yang dibawa oleh Nelly berbunyi. "Waktu kita sudah tidak banyak," ucap Nelly. Mereka dengan cepat meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia melihat makam kuno yang batu nisannya ditutupi oleh kain kuning. Nelly semakin ketakutan. "Ya Allah, apalagi ini? Hatiku menjadi tidak tenang sejak ada kejadian tadi," ucap Nelly gelisah. Kirana tersenyum kecil. "Kita harus melewati makam ini. Gerbang keraton ada di depan," ucap Kirana. Nelly dengan kaki yang gemetar melangkah berjalan melewati makam itu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara. Duk, duk, duk. Sesuatu yang meloncat tidak jauh darinya. Nelly menoleh sedikit ke belakang dan wajahnya menjadi merah karena ketakutan bukan main. Nelly melihat sosok pocong yang lusuh dengan muka yang hancur sedang melompat di belakangnya. Dia terus berjalan dan mempercepat langkah kakinya. Kemudian, suara itu tidak terdengar lagi. Merasa lega, Nelly terus berjalan menyusuri jalan makam itu. Tiba-tiba sebuah rangkulan yang amat dingin menyentuh punggungnya.
Rangkulan itu sangat kuat. Ternyata sudah berdiri sosok nenek-nenek tua yang bertelanjang dada. Payudaranya sangat panjang dan kulitnya keliput. Dia mencoba fokus kembali melihat jalan di depan. Duk, ayo minyak aku. Apa ae bakal tak kabulno, Duk? Ucap sosok itu. Dengan perasaan hati yang kuat, Nelly mencoba kuat untuk terus berjalan. Kirana, apa masih jauh? Tanya Nelly. Kirana dengan terus berjalan, dia menjawab tanpa menoleh ke belakang. Habis ini sampai, Nel, sabar, ucap Kirana. Tiba-tiba terdengar suara rombongan perempuan yang berjalan di belakang Nelly. Mereka menyerukan, Sing salah bakal celoko. Sing salah bakal ninggal sopmu. Nelly takut untuk melihatnya dan mencoba menepi karena ketakutan dengan rombongan tersebut. Tapi, saat melihat seseorang yang diikat di sebatang kayu dan dipikul oleh rombongan itu, Nelly terkejut bukan main. Lantaran itu adalah temannya, Pras dan Edi yang diikat dan menggantung tanpa busana. Tangisnya mulai pecah dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Apa yang sebenarnya dilakukan temannya sampai seperti ini? Gerbang sudah dekat, Nel. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini, ucap Kirana. Nelly melihat gerbang yang sangat megah. Kemudian, gerbang tersebut terbuka dengan sendirinya. Terlihat sedang ada beberapa penari yang sangat menari dengan gemulai. Suara lonceng kedua terdengar keras. Mereka seperti menyambut kedatangan Nelly saat itu. Nelly kebingungan karena suara Mbah Darmo tidak terdengar sama sekali dari tadi. Apakah yang terjadi dengan Mbah Darmo di sana? Kemudian, tarian itu berhenti dan mereka memberi jalan kepada Nelly untuk lewat. Di dalam keraton, terlihat Lia yang diikat seorang diri di sana. Langkah kaki Nelly semakin cepat dan segera melepas ikatan dari tali Lia. Lia tersadar dan kemudian merangkul Nelly. Dia bingung kenapa hanya Lia yang harus dia selamatkan saat itu. Kemana sahabatnya? Apakah sedang terjadi sesuatu yang Nelly tidak ketahui? Tidak mungkin. Indah bukan orang yang seperti itu. Nel, Indah, Nel. Awak dewe gak iso metu karo Indah. Indah wis nglakoni hal sing fatal, ucap Lia saat itu. Nelly kemudian bergegas masuk ke dalam. Namun, dia segera dihadang oleh Lia. Ojo, Nel, sumpah ojo. Sumpah ojo mlebu, Nel. Nek jero kono ana jin sing medeni banget. Sumpah ojo, ucap Lia ketakutan. Nelly dengan yakin memegang tangan Lia untuk percaya kepadanya. Aku kudu nggawa balik mereka, Li. Senggae aku tak nyepot tali sing ngiket sukmone arek-arek, ucap Nelly. Lia menangis jadi-jadinya. Dia melepas tangan Nelly dan membiarkannya masuk ke dalam keraton. Saat di dalam, dia melihat kedua teman lelakinya, Pras dan Edi, diikat di tengah alat musik kerawitan. Dengan cepat, Nelly menghampiri mereka dan melepas kedua tali yang mengikat tangan mereka masing-masing. Setelah itu, Nelly mendengar suara perempuan yang sedang berteriak. Dia kemudian berlari dan menghampiri suara itu. Wajah Nelly kemudian pucat pasi. Sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Indah berada di depannya. Kedua tangannya bergantung dan tubuhnya tidak menggunakan kain sehelai pun. Tubuhnya penuh luka. Nelly yang mengetahui itu menangis jadi-jadinya. Dia mencoba tetap sadar dan segera melepas tali ikatan di tangan Indah. Apa yang sudah terjadi dengan temannya itu semasa hidup? Sungguh menjadi pertanyaan besar. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang berkepala banteng bertanduk panjang. Badannya penuh dengan darah dan bau. Matanya yang merah membuat Nelly menjerit ketakutan. Dia kemudian lari meninggalkan tempat itu. Namun sosok itu terus mengejarnya. Kemudian dia menemukan Lia, lalu mengajaknya untuk segera berlari sebelum lonceng itu berbunyi. Lia melihat sosok yang bertanduk tadi masih mengejarnya. Para penari saat itu terdiam menatap mereka tajam saat berlari. Di pintu gerbang, sudah ada Kirana yang menunggu. Ayo cepat, lari ke arah sini, ucap Kirana.
Mereka semua berlari tanpa henti sampai tiba di salah satu mata air yang sama persis seperti mata air yang Mbak Darmo tujukan. "Lia, cepat, kamu masuk ke dalam air, setelah itu Nelly," ucap Kirana. Nelly kemudian menatap Kirana sebagai bentuk perpisahan terakhir. "Aku pulang ya, Nak. Sampai jumpa," ucap Nelly. Kemudian lonceng berbunyi. Nelly dan Lia segera meloncat ke dalam mata air dan biur, mereka tenggelam. Nelly menghitung sampai 10 detik dan kemudian berenang ke atas. Benar saja, dia dan Lia sudah berada di pinggir pantai. Diterjang dinginnya ombak dan mereka saling menatap satu sama lain. Mereka kemudian berenang ke tepi. Di sana sudah ada Pak Seno dan Mbak Darmo yang menunggu mereka kembali. Langkah Nelly sempoyongan. Dia kelelahan hebat, karena saat menepi dia merangkul jasad Pras yang sudah tak bernyawa lagi. Sedangkan jasad Edi dirangkul oleh Lia. Dengan sekuat tenaga, Nelly mendekati Mbak Darmo. Mbak Darmo berlari mendekati Nelly saat itu. Pak Seno yang pincang hanya bisa berjalan pelan mendekati mereka. Mbak Darmo memeluk Nelly. Dia menangis terseduh-seduh, merasa bersyukur karena Nelly tidak terluka sedikit pun. Namun, Mbah Darmo kemudian terdiam saat melihat selendang yang diberi oleh Ratu Pulau Perawan masih dipakai oleh Nelly. Dia kemudian melihat Seno dengan tatapan yang takut. Seno kemudian merangkul Nelly yang saat itu berjalan pelan untuk segera beristirahat. Mbah Darmo kemudian melihat Lia yang sudah berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku balik, Bu," ucap Lia, tersenyum sinis kepada Mbah Darmo. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.